pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu mengapa hidupku gagal. Saudara, kalau kita sepanjang tahun 2025 ini kita merasa hidup kita gagal, maka firman ini untuk Bapak Ibu sekalian. Saudara, kita ke gereja bertahun-tahun, tapi hidup kita ruwet, saudara. Karena apa? Karena kita kurang pengertian inti, esensi daripada kekristenan. Inti, wujud, kualitas fundamental, dasar yang paling pokok yang tidak bisa dihilangkan. Esensi dari kekristenan itu penting. Saudara, kalau kita baca dalam Amsal 21 ayat 3 berkata, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Sekali lagi, masukkan dalam roh saudara, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Saudara, dikatakan melakukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Yesuslah kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan firman-Nya adalah kebenaran. Jadi orang yang melakukan kebenaran, orang yang melakukan kebenaran dan keadilan Tuhan, itu orang yang lebih diperkenan Tuhan daripada bentuk korban yang lain. Jadi esensi kekristenan adalah menjadi pelaku firman. Saudara, kita bisa kebaktian 3 kali kebaktian setiap minggu. Tapi kita tidak menjadi pelaku firman. Maka Tuhan di surga berkata, kamu belum Kristen loh. Ada orang tiap hari dari Senin sampai Sabtu. Ya. Senin kemana? BFA ya. Selasa kemana? Ke Komsel. Rebo doa malam. Kamis kebaktian mujizat. Jumat ada som, saudara. Sabtu ibadah senior. Full 1 minggu. Kegiatan persekutuan pelayanan. Tapi hidupnya awut-awutan, saudara. Saudara, rupanya banyak anak-anak Tuhan yang sibuk model korban. Ini aksesoris kekristenan. Sehingga kadang kita meninggalkan esensi kekristenan yang sebenarnya, yaitu untuk menjadi pelaku firman. Saudara, mari kita baca berulang-ulang sampai masuk dalam roh kita. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih jauh dikenan Tuhan daripada korban. Wujud inti esensi kekristenan itu pelaku firman. Puji Tuhan kalau kita rajin ibadah. Puji Tuhan kalau kita rajin pelayanan. Puji Tuhan kalau kita mengikuti semua kegiatan. Tapi esensinya, kalau belum kena, maka kita cuma sekedar rajin. Rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tapi esensinya baru kena kalau kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, menjadi pelaku firman Tuhan itu menekankan bahwa kekristenan ini bukan sekedar pendengar. Banyak orang Kristen hanya mendengar firman sehingga merasa tahu, ya, tahu banyak tentang firman, tapi tidak melakukannya. Yang disebut menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Hidup kekristenan sejati ditandai dengan ketaatan. Ada perubahan hidup yang mencerminkan kebenaran, bukan hanya punya pengetahuan yang banyak. Yesus sendiri berkata, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ini menunjukkan bahwa melakukan firman adalah kunci kebahagiaan sejati. Menjadi cermin yang hidup. Firman Tuhan adalah cermin untuk mengukur diri kita. Kita harus menjadi cermin itu sendiri, yaitu firman yang hidup, yang nyata dalam tindakan dalam hidup kita. Untuk menjadi pelaku firman dibutuhkan satu hal,
namanya ketaatan. Kita harus punya roh ketaatan. Makanya bangun roh ketaatan akan firman Allah. Bangun hidupi firman itu. Karena disitulah fondasi kekristenan sejati sedang diletakkan Tuhan di dalam hidup kita. Satu kali Yohanes di Pulau Patmos mendapat satu pewahyuan. Dia diperintahkan oleh suara dari surga untuk mengambil gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang isinya penuh dengan firman Allah. Setelah dibaca dan direnungkan, tiba-tiba malaikat itu memberi penglihatan berkata, makanlah itu Yohanes. Saudara, lalu Yohanes dikatakan dia memakannya, saudara. Diambilnya, saudara, dimakannya. Saudara, di firman Tuhan dikatakan, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Di dalam mulutku, ia terasa manis seperti madu. Tapi sesudah aku makannya, di perutku menjadi pahit rasanya. Saudara, Yohanes sebenarnya bingung. Ini disuruh makan, gulungan kitab suruh makan. Biasanya makan dimsum, spaghetti, ya saudara. Tapi tahu-tahu disuruh makan gulungan kitab yang berisi firman. Tapi karena ini perintah Tuhan, maka dimakan saja sama Yohanes gulungan kitab itu. Saudara, dan Yohanes berkata, waktu aku kunyah di mulutku, firman itu terasa manis. Tapi ketika masuk dalam perutku, itu menjadi pahit. Saudara, Tuhan yang sendiri yang memberikan gulungan kitab itu. Makanlah gulungan kitab ini. Artinya apa? Firman Tuhan itu harus benar-benar kita resapi. Firman Tuhan itu harus benar-benar kita hayati. Firman Tuhan itu harus kita telan sungguh-sungguh sepenuhnya. Artinya, saudara, kita menjadi menyatu dengan firman, menyatu dengan pribadi Allah. Waktu aku kunyah di mulutku, firman itu terasa manis. Kenapa? Karena firman ini memberikan satu penghiburan. Firman ini memberikan satu pengharapan. Karena firman ini memberikan satu kata-kata manis. Kasih Tuhan, janji-janji Tuhan. Apa yang tidak pernah kau lihat, itu yang terjadi. Apa yang tidak pernah kau dengar, itu yang kau dapatkan. Apa yang tidak timbul dalam hati, itu yang disediakan. Semuanya manis. Tetapi ketika ia masuk dalam perutku, ia menjadi pahit. Kenapa? Pahit karena isinya mencakup hukuman atas dosa dan kejahatan. Pahit karena menantang kita untuk meninggalkan dosa. Dan kita harus hidup di hadapan Tuhan di dalam kebenaran. Firman Tuhan ini pahit karena apa? Karena bagi orang yang melakukan kejahatan, karena firman Allah ini memberitakan malapetaka akan ditimpakan pada orang yang melakukan kejahatan. Firman Tuhan ini pahit karena sangat menyakitkan bagi orang yang tidak taat. Tetapi ketika kita menerima firman Tuhan, kita harus menerima kedua aspek ini. Baik manisnya maupun pahitnya. Sekalipun menyakitkan, tetapi kalau kita menerimanya, maka akan menjadi berkat bagi kita dan sesama. Inilah gambaran menjadi pelaku firman. Saudara, kalau kita cuma dengar saja, saudara, kita aminnya kencang. Amin, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata diberikan pada saudara. Amin, kencang. Tapi begitu dilakoni, saudara, kita melakukan firman Tuhan. Aduh, saudara, nggak enak banget. Sakit itu nggak enak. Pahit itu tapi menyehatkan. Ada iklan yang berkata, enak tapi nggak sehat. Saudara tahu, nggak enak tapi sehat. Semua yang dikukus itu nggak enak, saudara, tapi sehat. Gorengan, gulai kambing itu enak, tapi nggak sehat. Saudara, firman itu dijalani manis, tapi begitu masuk dalam daging kita terasa pahit. Karena apa? Karena firman itu melawan daging kita. Tapi kalau kita jalani, maka ini akan menyehatkan, menyegarkan kekristenan kita. Walaupun pahit, coba. Dan saya percaya kalau kita mau coba kasih karunia Tuhan,
siap memampukan kita menjadi pelaku firman. Anugerahnya selalu ada bagi kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu latih terus, latih terus, latih terus. Karena itulah esensi kekristenan kita yang sejati. Tidak berhenti sampai menjadi pendengar, tapi dilanjutkan menjadi pelaku firman. Dan ini diperkenan Tuhan. Saudara, pengalaman ketaatan akan firman Tuhan itu enggak mudah. Ayo periksa diri kita. Seberapa level ketaatan kita sampai saat ini. Contoh bagaimana pahitnya Abraham untuk taat pada Tuhan. Meninggalkan kota ke tempat yang tidak tahu dia kemana harus pergi. Taat menunggu janji Tuhan menjadi bapak bangsa untuk melahirkan Ishak. Taat untuk menyembelih anaknya sendiri. Saudara, ketaatan itu pahit. Tapi ayo terus lakukan. Yusuf pahitnya menunggu janji Tuhan. Menjadi orang besar di Mesir. Menunggu 13 tahun dengan dimasukkan sumur. Dijual menjadi budak. Masuk penjara. Saudara, tapi jalani terus. Gagal jalani terus, saudara. Dan akhirnya dia apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi. Saudara, kita ada contoh lagi. Yesus sendiri memberi contoh. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini surat luar biasa, saudara, isinya. Sekalipun Yesus yang kita sembah adalah anak Allah, tapi ia telah belajar menjadi taat. Saudara, ayat ini tidak ditulis dia mahir dalam ketaatan. Tidak, saudara. Ayat ini tidak ditulis Yesus anak Allah mahir dalam ketaatan. Tidak. Yesus anak Allah, dia telah belajar menjadi taat. Yesus aja belajar, saudara. Saudara, kapan Yesus belajar? Waktu menjadi taat. Waktu dia di atas Golgota, dia belajar menjadi taat. Supaya Golgota itu dibatalin. Kalau boleh biar sawan ini lalu dariku. Saudara, dia belajar, saudara. Dia bukan ditulis seorang yang mahir dalam keadaan. No, dia belajar dalam keadaan. Kalau Yesus aja belajar, maka kita pun juga harus belajar. Sekarang dia sudah sempurna. Dan dia bisa menjadi penolong orang yang taat kepadanya. Kalau kita sempat gagal, coba lagi, coba lagi. Saudara, siapa yang hari-hari sepanjang tahun 2020 melanggar firman, tidak taat pada firman, mungkin saudara bilang, aduh berat pastor, pahit buat dagingku. Saya belum bisa mengampuni, saya ini orang yang masih keras. Saya nggak bisa membalas kejahatan dan kebaikan. Saya belum bisa melepaskan will saya. Saya belum bisa melepaskan kebusukan dalam hidup saya. Saya belum bisa menghormati orang tua saya. Dan bla 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 bla, macam-macam yang harusnya bisa diselesaikan. Tidak bisa. Dia, saudara, Yesus sudah membuka jalan bagi kita. Maka kita pun harus bisa mengikuti jejaknya. Kita mau dimampukan. Mungkin kemarin kita gagal. Ayo coba lagi, coba lagi, coba lagi. Abraham gagal. Waktu dia menunggu Ishak, dia sempat datang kepada Hagar. Dan dia sampai punya anak namanya Ismail. Tapi dia coba lagi, dia coba lagi. Seberapa besar ketaatan saudara melakukan firman. Latih terus sampai esensi kekristenan itu nyata. Kita menjadi pelaku firman. Lukas 11 ayat 28 berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya atau melakukannya. Hari ini mungkin hidup kita tidak bahagia. Coba cek. Tidak bahagia bukan karena kita tidak punya duit. Walaupun kita punya duit, kita nggak kekurangan, kita punya segalanya. Saudara. Tapi judulnya kita tidak bahagia.
Saudara, mungkin supaya bahagia kita kebaktian dari Senin Sabtu. Puji Tuhan rajin beribadah. Tapi ingat, Tuhan tidak suka dengan korban kecuali kita menjadi pelaku firman. Ayat ini menunjukkan kepada kita, kalau kita mau mengalami true happiness, bukan sekedar punya uang, bukan sekedar punya kerjaan besar, bukan sekedar sukses yang saudara capai di dunia ini. Tetapi true happiness itu jika kita dengar firman dan melakukan, itulah kebahagiaan yang sejati. Kita mau jadi true happiness dari Tuhan jika kita mendengar firman Tuhan. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi kalau kita menjadi pelaku firman, saudara, maka apapun yang kita bangun, itu kokoh dan tidak mudah tergoncangkan. Apapun yang kita bangun, itu kokoh dan tidak mudah tergoncangkan. Orang yang membangun rumahnya di atas batu, itu kokoh. Mau pacar klik, mau dolar naik, mau kerjaan sepi, mau apapun yang dibangunnya, tidak mudah goncang alias kokoh atau tangguh. Sebaliknya, orang yang tidak mendengar perkataanku dan tidak melakukan, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Datanglah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, rubuhlah rumah itu, hebatlah kerusakannya. Saudara, siapa yang hari-hari ini mengalami membangun apapun rontok, mau sekolah gagal, drop out, mau apa kita ngalami macam-macam. Kawin cerai. Pelayanan pun nggak kelihatan hasilnya. Usaha bangkrut. Apapun yang dibangun rusak. Bukan karena kurang doa. Bukan karena kurang iman. Bukan karena kurang memberi. Kurangnya cuma satu, saudara. Kurang itu yaitu kurang menjadi pelaku firman. Saudara ngerti banyak firman, ya. Lah setiap kali ikut di mana-mana, ngerti banyak firman, ikut ibadah di mana-mana, tapi kurangnya satu, tidak dilakukan. Hari ini kita mau komitmen yang baru. Sebelum tahun ini ditutup, kurang 22 hari lagi, kita akan membuat satu komitmen. Setiap kali mendengar firman, kita akan melakukan. Apapun yang kita bangun tidak mudah digoncangkan dan dirontokkan. Apapun yang kita bangun akan kokoh. Berkat terletak pada perbuatan kita. Orang yang benar-benar diberkati adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan bertekun di dalamnya. Saudara, inti pesan ini mendorong saudara bahwa kita bukan cuma mengoleksi firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Yang hidupnya dibentuk oleh Kristus melalui ketaatan. Menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi pelaku firman Tuhan artinya kita mengambil satu keputusan untuk tiap hari. Bahwa firman Tuhan tidak menjadi cuma logos tapi rema dalam kehidupan kita. Saudara, jangan hanya kita menjadi pendengar firman Tuhan, tapi pelaku firman Tuhan. Maka kita akan mengalami hal yang luar biasa. Sedikit kesaksian karena ada waktu sedikit. Saudara, baru beberapa hari yang lalu, di Dharma Husada, ada angin kencang, ada hujan yang keras. Seorang ibu, saudara, memberikan kesaksian. Ketika saya menuliskan firman itu, ibu ini ting masuk. Setelah saya menyiapkan firman Tuhan, ibu ini ting masuk. Dia memberi WA pada saya. Dia bilang dia menyaksikan bahwa ketika cucunya sore baru masuk rumah habis dari les sekolah, saudara, timbullah angin kencang, saudara. Dia merasa, aduh Tuhan, puji syukur cucuku sudah masuk rumah. Saudara, beberapa saat kemudian hujan keras, saudara. Sopirnya masuk, Bu, ada kabar Bu, apa? Mobilnya keburukan pohon besar. Sehingga pohonnya itu difoto, mobilnya itu tidak kelihatan mobilnya, dibruki pohon
separuh pohon itu tumbang di atas mobilnya. Dan dia bilang, aduh puji Tuhan, tapi anak cucuku syukur dia lepas dari semuanya. Dia teleponlah sana sini untuk mengangkat pohon-pohon. Akhirnya datanglah orang, 3 orang naik di atas mobilnya, dibacoi saudara batang-batang pohon itu sampai semuanya selesai. Dan waktu selesai, yang kerja masuk ke rumah. Bu, saya beri kabar Bu, mobilnya Bu, nggak ada kerusakan apa-apa. Mobilnya diselimuti dengan daun-daun, tetapi tidak ada kerusakan apa-apa. Dan dia mengucap syukur. Goncangan boleh terjadi, angin badai boleh terjadi, tapi orang yang kokoh di dalam Tuhan, pelaku firman, dia akan mengalami tidak tergoncangkan. Ayo saudara, sebelum tutup tahun ini kita mau komitmen, kita tidak mau koleksi firman, kita tidak mau cuma koleksi firman yang indah, tapi kita mau melakukan, maka kita akan mengalami true happiness. Tidak ada kegagalan, tidak ada kekurangan, tapi kita mengalami hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, bahwa kami mau esensi daripada kekristenan itu terjadi dalam hidup kami, bahwa kami tidak mau cuma menjadi aksesoris daripada kekristenan, tapi biarlah esensi kekristenan itu menjadi pelaku firman ada di dalam hidup kami. Keputusan kami setiap apapun terjadi, kita mau menjadi pelaku firman. Dan kita tahu kalau kita melakukan, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang melakukan firman. Saudara, kita mau hidup berbahagia. Kenapa kita gagal? Kita mau hidup berbahagia, karena itu kita mau menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh. Biarlah pagi hari ini, pada semua pendengar yang mengikuti saat ini, yang mendengarkan firman ini, juga semua yang ada di Zoom ini, Tuhan berkati kita semua. Berikan terobosan-terobosan, kemenangan demi kemenangan, semangat demi semangat, untuk kita memasuki tahun yang akan datang. Kita meninggalkan segala kebodohan kita. Kalau kita hanya menjadi pendengar, mengoleksi firman, tapi kita mau menjadi pelaku firman. Amin.